saya mau bertanya, apakah berdosa dengan sesama manusia itu tidak bisa diampuni dan tidak akan masuk surga, Bu ya? Jika belum bisa meminta maaf, misal belum sempat meminta maaf dengan orang yang kita zalimi dan kita curangi, itu karena orang itu sudah tidak kita temui, mohon penjelasannya Bu ya. Karena itu masa lalu saya tapi sampai saat ini hati saya tidak tenang, Bu ya. Bacaan doa dan zikir atau salawat apa yang bisa saya amalkan, Bu ya? Mohon jawabannya, Bu ya. Terima kasih. Baik, seperti perhitungan yang Allah sebutkan dan baginda Nabi jelaskan, antara sesama manusia itu urusan masing-masing. Sehingga ada dosa yang diampuni oleh Allah saat melaksanakan ibadah haji dibatasi kecuali urusanmu dengan sesamamu. Nah ini, karena dengan sama itu berat, makanya hati-hati. Dengan sesama harus benar-benar waspada dia. Dosa dengan sesama, zalim kepada sesama. Kita yang berakal, jangankan kita yang berakal, ini ayam jago yang mematuk temannya dengan kezaliman dibangkitkan nanti di padang mahsyar, kemudian setelah itu suruh menuntut, setelah itu mati lagi, hilang. Hati-hati urusan dengan sesama. Jadi bukan Allah tidak bisa mengampuni, akan tapi lihat, ini adalah urusan sesama manusia yang lebih berat. Sehingga dalam bahasanya para ulama, kalau dengan Allah itu musamahah itu. Kalau dengan musamahah itu gampang, karena Allah itu maha pengampun. Kita pun juga tidak boleh ngentengkan. Tapi dengan manusia musyah, dengan berat. Sehingga kalau hukukun nas, haknya manusia, para fuqaha, para ulama pasti hati-hati. Tapi kalau dengan Allah lebih mudah. Kalau hukukun haram jangan main-main. Nah memang betul semacam itu. Akan tapi bagaimana saya ingin tobat? Nah, kalau Anda tobat serius ya, kan bukankah Allah maha kasih? Kalau Anda tidak segera tobat, kan begini, kalau dosa dengan Allah ada saja kita Allah ampuni, biarpun kita belum minta ampun. Kan ada janji-janji Allah akan mengampuni hambanya di setiap malam begini, setiap begini, kan ada. Di malam Lailatul Qadar masya ada ini, ada berita-berita. Biarpun kita belum meminta maaf. Tapi kalau dengan sesama manusia nggak masuk di sini, harus dong kita beresin urusan dengan sesama manusia. Kalau dia belum maafkan kita, makanya berat urusan dengan manusia, makanya jangan main-main. Makanya nggak akan baik, nggak dikatakan baik orang, sholat tahajudnya masya Allah, puasanya nggak pernah putus, haji umrah sering, tapi nyakiti tetangga, neraka dia. Rebutan waris dengan saudara, neraka dia. Tertipu dia. Sebab urusan dengan manusia adalah berat, hukumannya adalah neraka dan susah memohon ampunnya. Lalu bagaimana ada seorang yang bertobat? Saya pernah zalim kepada sahabat saya, saudara saya, dia sudah tidak ada. Dia sudah meninggal atau dia tidak memaafkan saya. Ya tetaplah minta maaf. Apakah nanti akan dihukum saya di akhirat? Ya akan dihukum. Tapi saya tidak ingin dihukum, ya minta maaflah. Sampai kapan? Lah, kalau minta maaf serius, benar, Allah akan maha tahu. Bahkan dalam riwayat disebutkan kalau ada orang yang didolimi, dia berhak untuk tidak merelakan, sehingga yang tidak direlakan akan masuk neraka. Allah iming-iming. Ditunjukkan ada istana. Lalu bertanya, itu istana apa ya Allah? Itu istanamu kalau kau memaafkan dia. Rupanya orang yang disuruh maafkan memang sudah nyesel benar kepada Allah ini. Ya Allah, saya nyesal pernah zalim kepada dia. Dan tampak serius. Lah, seriusnya itu gimana sih gitu loh. Serius kita minta maaf kepada manusia misalnya. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya Allah, aku pernah mengambil duitnya dia. Dia sudah meninggal dunia. Cari ahli warisnya sampai ketemu. Atau mungkin saya pernah memfitnah dia dan sebagainya. Cari ahli warisnya. Kita beri pertolongan dan kita besarkan saya menjadi orang mulia. Sehingga fitnah tertutup. Gitu tandanya serius. Tobat ya sudah, nggak minta maaf ada seseorang dari maafi, ya sudah nggak maaf, sudah deh, yang penting saya sudah maaf. Nggak begitu. Kalau orang yang masih hidup, dia akan ibaratnya begini loh ya. Anda salah dengan seseorang, ternyata hukumannya dikisos atau hukumannya dibunuh dalam sebuah tatanan lah. Dia minta maafnya nggak bisa, lewat istrinya, lewat anaknya, lewat ponakannya, biar minta maaf, kan begitu kita. Sama. Kalau seandainya orangnya masih hidup, kita minta maaf kepada dia dan dia kalau masih marah, kita harus serius dong, saudaranya kita deketi dia.
Berusaha, kenapa? Kalau tidak saya mati sengsara di alam barzah di akhir. Dekat pada saudara yang sampaikan, aku pernah salah dulu, aku minta maaf belum dimaafkan, gimana? Kita baik dengan saudara, saudara akan senyum, maaf nggak apa-apa, biar saya rayu dia nanti. Terus berusaha sampai kita mati sudah selamat begitu tuh. Yang repot adalah kita cuek, minta maafnya setengah-setengah. Ya udah, sudah diminta maaf malah marah-marah dia. Ya sudah deh. Wah, Anda tidak serius dong. Kalau Anda minta maaf dan dia marah-marah, wajar wong Anda salah dulu. Nggak pusing begitu loh. Jadi tanda ketulusan kita ya seperti itu. Di saat kita minta maaf, dia tidak menerima, tetap kita berusaha. Bahasa kita sederhana, kau tidak maafkan hari ini, aku tidak akan putus untuk berusaha sampai mati. Itu loh, kita tetapkan di hati. Pokoknya, ente tidak maafkan, aku tetap berusaha minta maaf. Ente tidak maafkan, tetap minta maaf. Melalui bermacam-macam cara. Itu tunjukkan di hadapan Allah kalau Anda serius, bukan di hadapan manusia. Dan ada kegelisahan, Anda kelihatan anaknya dia, ya Allah itu anaknya dia dulu. Ya Allah langsung panggil sini-sini, mungkin Anda ngasih duit dan sebagainya. Pokoknya tanda, ya semoga uang yang aku hadiahkan pada anak-anak ini menjadi sebab ayahnya nanti memaafkan aku. Biarpun tidak kasih tahu. Anda kan serius kepada Allah itu loh. Kesimpulannya dengan manusia penting banget. Jangan main-main dengan manusia. Jangan zalim, ngambil sedikit pun, berbohong dan sebagainya. Awas, neraka itu hati-hati. Sehingga sederhana dalam bahasa yang pernah kami sampaikan. Seandainya orang itu ibadahnya pas-pasan, sholat 5 waktu, tok, Ramadan saja, haji karena sekali tok punya duit selesai. Kemudian setelah itu, zakat kalau punya duit. Setelah itu, nggak ada tambahnya. Sholat sunat nggak pernah, duha nggak pernah, qobliyah nggak pernah, ini nggak pernah. Tapi dia tidak menyakiti sesama manusia. Surga tempatnya. Sekarang kebalikannya, wah tahajud yang malam luar biasa, pagi-pagi sudah gunjing tetangga, di handphonenya sudah penuh dengan berita. Tahu enggak kamu? Berita baru asik-asik. Ahli neraka yang suka tahajudan, ahli neraka yang sering umroh, ahli neraka yang Senin Kemisan. Ya itulah. Naudzubillah. Insyaallah urusan dengan manusia waspada. Hati-hati. Yuk kita berusaha baik dengan siapapun, dengan sama manusia. Apalagi manusia itu sifatnya apa? Karakternya punya hawa nafsu. Kita baik, kadang dia tidak baik. Lah ini kan jin masalah. Kalau dengan Allah kan maha baik. Kalau dengan Nabi Muhammad baik terus. Kita dengan sama hawa nafsu sama dengan kita. Sesaat kita tidak baik, saat dia tidak baik. Kan repot nih. Makanya perlu bekal yang kuat untuk berurusan dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.